Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa kiranya setiap kita senantiasa dalam berkat dan penyertaan Tuhan yang ajaib. Pagi hari ini renungan kita dari Mazmur 23. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam bahasa Ibraninya saudara, Adonai roi lo echar. Tuhan menggembalakanku, maka aku tidak akan kekurangan apa-apa. Nah, dalam bahasa Ibrani itu kata kerja. Tuhan menggembalakanku. Kalau dalam terjemahan kita kan Tuhan gembala. Gembala itu kan kata benda. Apa perbedaannya? Ada gembala yang tidak menggembalakan. Ada guru yang tidak mengajar dengan baik. Ada orang tua yang tidak menjadi orang tua dengan baik. Ada pemimpin, tapi dia tidak memimpin. Ada penginjil, statusnya, gelarnya penginjil, tapi tidak menginjil. Nah, tapi Daud berkata, Tuhan itu tidak sekedar gembala yang hanya kata benda, hanya gelar, hanya sebutan. Tapi Tuhan itu menggembalakanku secara personal. Artinya Daud mengenal Tuhan, merasakan penggembalaan Tuhan atas hidupnya. Dengan kata lain, Daud ingin berkata, aku telah merasakan indahnya dan enaknya digembalakan oleh Tuhan. Ku nikmati hubunganku dengan Tuhan. Ku saksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu ajaib dalam hidupku. Nah, itu sebabnya Mazmur 23 intinya adalah pengenalan kepada Tuhan. Nah, renungan kita judulnya pengenalan akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, menarik karena kata pembuka dari Daud adalah Tuhan adalah gembalaku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang belum pernah pengalaman menggembalakan, tentu kita tidak akan mudah paham maksud Daud. Tapi begini saudara, sebelum Daud menjadi raja, dia adalah seorang gembala. Artinya apa? Dia punya pengalaman menggembalakan kawanan domba. Dia pernah punya domba. Maka Daud, dia tahu betul rasanya seperti apa itu gembala kalau khawatir kepada dombanya. Jangan-jangan dombanya tersesat, jangan-jangan dombanya dilukai oleh serigala, akan dilukai oleh burung raja wali, jangan-jangan dombanya nanti akan dicuri, jangan-jangan nanti dombanya terpeleset dan jatuh ke jurang. Daud juga tahu rasanya bahagianya ketika melihat dombanya bertumbuh dengan baik, melihat dombanya tidur, melihat dombanya bahagia bermain-main di sore hari. Dia juga tahu perasaan itu. Jadi seperti dia yang punya perasaan, tidak mungkin membiarkan dombanya tersesat, tidak mungkin membiarkan dombanya kelaparan, tidak mungkin membiarkan dombanya dicuri atau dalam bahaya. Maka Daud juga tahu Tuhan juga tidak mungkin membiarkan dirinya. Tuhan juga tidak mungkin tidak memimpin Daud. Tuhan tidak mungkin tidak menjaga Daud. Tuhan tidak mungkin tidak memelihara Daud. Nah, rumusan atau gagasan ini, keyakinan ini muncul karena pengalaman Daud. Maka Daud tidak memanggil Tuhan itu dengan sebutan hakim misalnya, yang bisanya hanya menghukum. Daud juga tidak memanggil Tuhan itu sebagai penguasa atau junjungan atau raja yang hanya menerima penyembahan, junjungan yang hanya menerima pelayanan, pujian dari ciptaannya. Tidak. Nah, dalam agama Kristen ya kita ada dua istilah yang memperlihatkan betapa Tuhan itu begitu dekat dengan manusia. Istilah yang pertama, istilah Bapa. Ini istilah yang memperlihatkan kedekatan hubungan antara kita dengan pencipta kita. Yang kedua adalah gembala. Nah, gembala ini sangat erat kaitannya dengan domba. Kebetulan dulu saya pernah menggembalakan kambing orang tua saya di Sumatera Utara sana. Jadi kalau pada waktunya menggembalakan dan saya misalnya berjalan tidak dengan domba saya, kambing saya, biasanya orang akan tanya, mana dombamu? Kau kemanakan dombamu? Itu artinya apa saudara? Kalau saya ada di tempat A, maka harusnya kambing saya juga bersama saya. Kalau saya ada di pinggir sungai,
maka harusnya kambing dan domba saya ada di pinggir sungai, dan seterusnya. Nah, ini memperlihatkan sebuah relationship, sebuah hubungan, bahwa kehidupan gembala tidak mungkin akan dipisahkan dari dombanya. Nah, ini menarik saudara, karena dalam perjanjian lama kata gembala itu hanya memperlihatkan dua fungsi. Fungsi yang pertama, gembala itu memberi makan dombanya. Yang kedua, menjaga. Kenapa perlu menjaga? Karena pada masa itu domba itu memang sangat riskan kalau hidup tanpa gembala. Oleh apa? Oleh karena serigala bisa mengancam, membunuh atau memakan. Yang kedua, burung rajawali dari atas, burung-burung yang jahat bisa saja menerkam mereka lalu kemudian mencabik-cabik matanya dan seterusnya. Yang ketiga, dari pencuri yang memang banyak pada saat itu. Sedangkan kita tahu domba itu adalah binatang yang sangat-sangat lemah. Dia tidak bisa lari cepat, dia tidak licin seperti belut, dia tidak punya bisa atau racun seperti ular, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dalam perjanjian baru, kata gembala itu memiliki fungsi yang ketiga, yaitu memimpin. Poimano itu memimpin, gembala itu memimpin. Kenapa? Karena itu tadi, karena domba itu gampang sekali tersesat. Itu sebabnya pada abad pertama mustahil domba itu bisa survive tanpa gembala. Nggak mungkin, harus ada gembala. Maka ini ketika Daud berkata, takkan kekurangan aku, karena dia tahu kalau tidak ada gembala, Tuhan sebagai gembala, aku sudah mati. Hidup ini sudah berakhir dalam lembah-lembah yang curam itu. Nah, makanya saudara, Mazmur 23 itu penekanannya sebenarnya di ayat 1. Tuhan adalah gembalaku. Nah, biasanya kita lebih senang ayat 2. Dia membimbing aku, dia menuntun aku. Itu tidak salah. Itu tidak salah. Tapi kalau kita mengenal Tuhan sebagai gembala itu, maka harusnya daftar itu bisa panjang. Bukan hanya membimbing aku ke air yang tenang, bukan hanya mengenyangkan aku, bukan hanya itu. Apa? Tuhan itu juga bisa memukul pantatku kalau aku ke kiri dan ke kanan, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi memang poin penting dari Mazmur 23 adalah pengenalan. Nah, begini saudara-saudara, rupanya sebelum domba dan gembalanya sampai ke rumput yang hijau, ke sungai yang jernih, ke air yang tenang, biasanya domba dan gembalanya akan melewati jalan-jalan yang tidak mudah. Apa itu? Padang gurun, apa itu? Padang pasir, apa itu? Gunung, apa itu? Bukit-bukit yang terjal, apa itu? Jalan-jalan yang licin, apa itu? Jalan-jalan yang berduri, rumput yang berduri, tantangan, hujan, panas, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sebenarnya di sini poin pentingnya. Domba yang mengenal gembalanya dengan baik ada dua pilihan. Pertama, akan lari dari kawanan, akan meninggalkan gembalanya ketika masih dalam perjalanan yang masih susah, yang masih sulit. Misalnya masih berjalan di padang pasir, wah ini panas sekali. Masih berjalan di rumput yang berduri, oh ini tidak nyaman sekali. Masih di bukit-bukit, oh ini berbahaya sekali. Nah, kalau domba tidak mengenal gembala atau hati gembalanya dengan baik, dia akan give up, dia akan menyerah, dia akan stop, dia akan berhenti. Bahkan dia bisa lari dan meninggalkan kawanan. Tapi kalau domba betul-betul mengenal gembalanya dengan baik, ketika di padang pasir, oh dia tahu, this is not the final purpose. Ini bukan tujuan akhir perjalananku dengan gembalaku. Karena saya tahu gembalaku sedang membawa kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Ini hanya prosesnya. Jadi ketika masih di jalan yang terjal, that's no problem, itu tidak masalah. Maka Daud berkata, dia memimpin aku dari lembah-lembah yang kelam dan tidak ada masalah. Bahkan hampir ke dunia orang mati. That's no problem. Itu bukan masalah. That's not big problem. Itu bukan masalah yang besar. Kenapa saudara? Karena Daud telah mengenal Tuhan itu sebagai gembalanya yang tidak mungkin membiarkan Daud tersesat. Nah, jadi penekanan ini saudara, ini lebih kepada relationship. Nah, dalam hubungan kita dalam keluarga, istri dan suami itu bisa bercerai
Karena satu dengan yang lain belum mengenal lebih dalam, belum mengenal lebih utuh. Itu sebabnya ketika ada persoalan, ketika ada pergumulan, ketika ada tantangan, ketika ada kesulitan, karena si suami tidak melihat isi hati istrinya dengan baik, dia merasa tidak ada harapan di sini. Saya mau cari wanita yang lain, saya mau cari laki-laki yang lain. Nah, Anda yang masih sekolah, Anda sebagai murid, kalau belum mengenal guru Anda dengan baik, maka Anda akan melihat guru itu sebagai monster, sebagai musuh yang bisanya hanya memberi tugas, hanya menyusahkan, hanya mendisiplin. Padahal kalau Anda tahu hati seorang guru, Anda tidak mungkin berpikir demikian. Dan nanti pada saatnya kalau Anda murid dan menjadi guru, Anda akan tahu bahwa sedikit pun tidak ada niat yang buruk dan negatif dalam hati seorang guru terhadap muridnya. Nah, anak dengan orang tua, kalau anak tidak bisa melihat hati orang tuanya dengan utuh dan baik, tidak mengenal dengan baik, maka dia juga akan merasa ini orang tua saya ini hanya melarang ini dan itu, hanya menyusahkan ini dan itu, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa saudara? Letaknya terhadap pengenalan. Nah saudara, jadi kita yang sekarang digembalakan atau dipimpin, mari yuk kita mau setia, ikut saja. Ketika kita tahu, oh I know, saya tahu tujuan perjalanan ini adalah rumput yang hijau, sungai yang jernih, air yang tenang. Kalau dalam prosesnya harus melewati jalan berduri, jalan yang berkerikil-kerikil, jalan yang naik turun, jalan yang berbelok-belok, itu tidak masalah. Menyeberangi sungai, menyeberangi gua, menyeberangi apa saja, kita akan jalan. Nah, jadi saudara, mari kita mengenal Tuhan lebih dalam. Sehingga bagi saudara yang mungkin dalam pekerjaan saat ini, waduh seperti tidak ada jalan, ibarat domba yang berjalan di padang pasir, tidak melihat satu harapan atau satu titik sungai atau air. Nah, saudara, jalan aja. Jalan aja. Kita yang mungkin dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam usaha, mungkin ada di padang gurun yang belum jelas arahnya, yakini bahwa itu bukan akhir perjalanan saudara, karena itu bagian prosesnya. Dan saya percaya dalam proses-proses yang tidak mudah itu membuat kita makin mengenal keindahan dari perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Mari kita yang suami istri, anak dan orang tua, mari makin mengenal satu dengan yang lain, sehingga kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk melihat goal-goal atau tujuan-tujuan akhir yang memang Tuhan sediakan itu indah dalam kehidupan kita. Selamat pagi saudara-saudara, Tuhan memberkati kita semua.